Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saudara, saat ini saya ajak kita semua mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk dalam penyembahan. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib, begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh menjalani aktivitas kami Tuhan, dari pagi hari sampai dengan sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Begitu saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami sungguh-sungguh datang menyembah-Mu, datang memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di saat kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami bawa ucapan syukur kami bawa korban syukur kami. Mari sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Oh, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Inilah korban syukur kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara katakan, saat ku masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku, korban syukur
yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik Oh, ku bawa Tuhan. Inilah korban syukur kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Yesus. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa Tuhan. Inilah korban syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ya Allah yang besar, ya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan, renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana,
sukacita itu bertumbuh. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan, bila ku renungkan kasih Tuhan, amin, yang telah menyelamatkan diriku. Salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Amin. Membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Tapi sungguh takkan percuma, sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Haleluya. Tuhanku, sekali lagi, oh bukan pada harta yang fana, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, oh bukan pada harta yang fana, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, sukacita itu bertumbuh. Amin. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi saudara katakan pujian dan mari dengan imanmu katakan apapun yang terjadi, apapun
berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Amin. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Oh bagimu Yesus. Haleluya. Oh, mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagi Yesus. Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan, Kau berfirman, oh dan sembuhkan. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh bagimu Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini, dan bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan masuk membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Tetapi mari saya mau mengawali kita berdoa lebih dahulu. Ya, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami akan menyampaikan firman Allah dalam pendalaman Alkitab ini. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai lidah bibir ini menjadi saluran berkat-Mu. Berikan kami pengertian, urapi kami semua, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca Wahyu 6 ayat 7 dan ayat 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya. Jadi ayat 8 mengisahkan bahwa penunggang kuda hijau kuning ini yang bernama Maut diberi kuasa untuk membunuh seperempat bumi. Jadi akan mati seperempat dari apa yang ada di bumi dengan penyakit, sampar, kelaparan, ya, dan sebagainya, binatang-binatang. Nah, kematian massal ini seperempat bumi itu tidak pernah terjadi. Ya, di saat sejak kita lihat pada Perang Dunia Pertama,
Perang Dunia Kedua, ya, bahkan di dalam segala bencana alam yang terjadi. Saya kira ini adalah korban yang terbesar, 1/4 bumi yang dilakukan oleh penunggang kuda hijau kuning yang sudah diberikan kuasa untuk membunuh. Sangat mengerikan kita dengar. Ya, memang ada pernah zamannya Nuh. Itu manusia semua mati kecuali Nuh dan keluarga. Ya, tapi itu ceritanya lain. Ya. Namun ini penunggang kuda hijau kuning diberi kuasa 1/4 bumi. Tidak pernah ada kematian massal seperti ini. Jumlahnya besar. Perang Dunia Pertama tidak seberapa, Perang Dunia Kedua tidak seberapa. Ya, bencana alam yang pernah terjadi juga tidak seberapa banyak. Tapi dalam hal kematian yang diakibatkan penunggang kuda hijau kuning ini adalah kematian massal yang terbesar, 1/4. Umpama penduduk bumi kita ini 7 miliar sekarang, ya, kalau nanti sampai kepada apa yang sudah dibuatkan Tuhan yang sudah memang harus terjadi, pastilah penduduk dunia itu akan bertambah lebih banyak. Jadi bisa dibayangkan kalau 1/4-nya. Sekarang saja kalau umpama 8M, 1/4-nya itu 2 miliar. Mayat di mana-mana bergelimpangan. Satu pandangan yang sangat mengerikan. Kematian, maut ada di mana-mana. Dan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan nubuatkan, itu akan jadi. Tuhan tidak pernah dusta. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berkata lalu ingkar. Ya. Nah, apa kita diperdengarkan? Kita diperdengarkan hari ini supaya kita memanfaatkan waktu yang ada, yang sisa ini, supaya kita berhati-hati mendengarkan firman Allah dan kita percaya supaya kita tidak mengalami seperti yang akan terjadi nanti itu. Jadi maksudnya kita mendengar ini supaya terhindar dari maut, terhindar dari kematian. Nah, inilah waktu yang baik. Waktu sekarang ini gunakan kesempatan untuk selamat, untuk tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Sekarang ini waktu yang baik, pergunakan. Efesus 5 mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Bijaksana memanfaatkan waktu, bijaksana memanfaatkan kesempatan. Tidak selalu ada kesempatan. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakan. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Memanfaatkan waktu. Kesempatan tidak selalu ada. Jangan sampai seperti Esau yang menyanyiakan kesempatan, membuang berkat sulungnya, menyerahkan kepada Yakub, dan ketika ia mau mengambil berkat itu, dia tidak memperoleh karena dia tidak punya kesempatan memperbaiki walaupun mencucurkan air mata, kata Ibrani. Ya. Jadi pakailah waktu kesempatan ini, ya, walaupun kita tidak tahu kapan terjadi. Kalau kita baca di Wahyu 1, Rasul Yohanes diberitahu oleh Tuhan apa yang harus segera terjadi. Itu masih di Pulau Patmos. Tuhan berfirman, suruh Yohanes catat
Aku perlihatkan kamu, aku beritahukan kamu apa yang harus segera terjadi. Tapi sampai hari ini belum terjadi juga. Ya. Tapi ini bukan berarti tidak akan terjadi. Kalau saya membayangkan sekarang, itu waktu itu sangat mengerikan. Di mana-mana bangkai. Amos mengatakan, di mana-mana bangkai. Bau menyengat, ini bau kematian. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, Iya. seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan untuk bertobat. Anggaplah. Makanya kita memanfaatkan waktu yang ada. Anggap. Ini merupakan satu kesabaran dari Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, belum merealisasikan apa yang dia sudah sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu. Di mana-mana bangkai, itu sudah jauh, lebih jauh daripada kitab Wahyu. Kitab Amos sudah menubuatkan akan terjadi di mana-mana bangkai. Bisa dibayangkan baunya, bau kematian. Amos 8 ayat yang ketiga. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Ya, Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. ya, kemana-mana orang lemparkan. Nanti besok ada lagi ditemukan bangkai, bukan satu. Jadi baunya menyengat. Maut menjelajah dunia. Ya, kelaparan menyebabkan maut, kematian. Ya, peperangan, penyakit, belum lagi binatang-binatang buas. Lah ya, kalau binatang buas besar-besar, kalau yang kecil-kecil yang tidak kelihatan dengan mata, virus, bakteri, ya, kuman ini juga pembunuh manusia. Ya. Tidak ada tempat yang aman untuk bisa lolos. Tidak ada tempat yang aman untuk berlindung supaya tidak kena maut ini. Bisa dibayangkan. Ke sana maut, ke situ maut, ke sini maut. Di mana-mana maut. Semuanya bau kematian. Ya. Tidak ada kehidupan. Bau kematian. Tidak ada kehidupan. Tidak ada tempat aman, mau lari, aduh menyingkir sini. Sekarang kalau gempa, orang keluar dari rumah, berlindung di satu tempat aman. Tapi nanti tidak ada. Tidak ada tempat. Di mana-mana bau bangkai itu, bau kematian. Ngeri sekali ya penghukuman atas dunia. Allah panjang sabar. Oh, dia tunggu manusia bertobat. Pada saat seperti hari ini pun Tuhan masih perdengarkan suaranya. Ayo datang kepadaku, bertobat. Kembalilah kepadaku. Seperti Tuhan mengatakan, tiap hari aku mengulurkan tangan kepada bangsa yang memberontak. Itu pada bangsa Israel, tapi mereka tidak mau kembali. Nah, kepada kita Tuhan menyerukan, kembalilah, bertobatlah, dengarkanlah firmanku hari ini. Tapi itu toh banyak orang mengabaikan. Aku belum punya waktu seperti itu.
Nanti kalau terjadi itu betul-betul tidak ada lagi kehidupan. Baru orang menyesal, menangis, meraung. Tidak ada gunanya. Karena itu Efesus tadi mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Kesempatan yang ada. Kalau kita belum bertobat, bertobat. Kalau kita belum datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia Allah yang benar, dia juru selamat satu-satunya. Ya. Bagaimana kita menyikapi panggilan Tuhan? Bagaimana kita menyikapi berita yang mengerikan ini? Bagaimana harus kita menyikapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Bagaimana kita harus bersikap setelah kita dengar, kita baca Wahyu 6 tadi ayat 8. Apa tindakan kita, sikap kita? Ya. Nah ini yang harus kita buat sebelum bau kematian. Di mana-mana bau kematian. Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, ini Rasul Paulus ini nomor 1, dia bersyukur kepada Allah. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dia bilang dengan perantaraan kami, Allah membuat kami menjadi satu bau yang harum di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekian dulu. Ini cara kita menyikapi. Rasul Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Di dalam Yesus kita selalu diberikan kemenangan. Dan dia membawa hidup kami ini menjadi bau yang harum, bukan bau kematian. Bau yang harum dari Kristus. Sehingga pengenalan kepada Kristus di mana-mana. Jadi Rasul Paulus menjadi bau kehidupan, bau yang harum. Tapi itu juga bagi siapa yang mau diselamatkan. Pilihan di tangan saudara. Tapi Rasul Paulus mengatakan, syukur Allah jadikan aku bau harum dari Kristus. Ya, untuk pengenalan kemana-mana tentang Kristus. Bagi orang yang selamat. Bagi orang yang tidak mau juga, tidak ada masalah. Tapi paling tidak, saya mau jadi bau keharuman Kristus. Apa saudara mau jadi bau harumnya Yesus Kristus? Sekarang ini waktunya. Loh, nanti kita tidak akan mengalami itu lagi. Semua bau kematian, bau busuk, bau bangkai. Itu Amos mengatakan di mana-mana bangkai. Nah sekarang katakan sama Tuhan, Tuhan jadikan aku bau keharuman dari Kristus. Untuk siapa? Untuk orang yang diselamatkan maupun untuk yang tidak diselamatkan. Kenapa tidak selamat? Kenapa binasa? Karena menolak. Yuk. Coba kita baca lagi. Baik-baik. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nah, inilah waktunya, waktu kesempatan pengenalan kepada Tuhan di mana-mana. Sebelum di mana-mana ada bangkai. Berarti kita diminta oleh Tuhan apa? Jadi saksi Kristus yang menyebarkan bau harum kemana-mana sampai di seluruh bumi, sehingga kata kitab Habakuk,
nanti pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan akan seperti air menutupi lautan. Habakuk pasal 2 ayat 14. Ya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, Ya. seperti air menutupi dasar laut. Nah, bumi nanti penuh pengetahuan. Kalau kita semua mau mengambil sikap, mau mengambil posisi seperti Rasul Paulus, menjadi bau keharuman dari Kristus, sehingga pengenalan terjadi di mana-mana tentang Kristus. Pengenalan serta pengetahuan bertambah, seperti tadi dikatakan, air menutupi apa? Bumi ini. Sebelum ada bau kematian. Persiapkan diri saudara untuk menjadi berkat. Isilah pengetahuan tentang Yesus dalam hidup saudara. Bacalah Alkitabmu setiap hari. Belajarlah beribadah setiap hari dalam kamarmu dan berdoa menyembah Tuhan. Katakanlah pada Tuhan, pakailah aku Tuhan. Sehingga di mana-mana jadi pengenalan kepada Tuhan. Sebelum di mana-mana bangkai. Jadikan aku bau harummu Tuhan, bukan bau busuk. Jangan orang Kristen itu baunya busuk. Didengar orang, loh itu dia bau busuk. Belum bau bangkai, bau busuk. Loh itu orang Kristen itu, orang bisik-bisik. Ya. Mari kita belajar menjadi seperti Rasul Paul, bau harum dari Yesus, sehingga orang di mana-mana mengenal Allah itu siapa. Ya, dan terhindar dari maut. Puji Tuhan. Menjadi saksi. Ayat 15 tolong dibaca 2 Korintus tadi. Pasal yang kedua ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, Ya. dan di antara mereka yang binasa. Ya, pasti ada juga yang menolak. Ada juga membunuh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga sebelumnya membunuh, menganiaya orang-orang percaya yang bersaksi. Kini dia bertobat mengenal Tuhan, dia yang mau dibunuh di mana-mana. Ya, dimasukkan penjara dan sebagainya. Dianiaya. Ya, itu bagi orang yang binasa. Tapi bagi orang yang diselamatkan, waduh, Rasul Paulus ini sangat berguna. Jadi di tengah-tengah nanti bau kematian, bau busuk, bangkai-bangkai yang banyak. Marilah gunakan kesempatan hari ini menjadi bau harum dari Yesus Kristus, sehingga orang mengenal Tuhan dan orang mau diselamatkan. Baik orang itu mau menolak, baik orang itu mau menerima, kita wartakan Kristus. Jadilah saksi di mana-mana sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Ini amanah agung. Kalau kita tidak mau menyampaikan, ya lama kesudahannya alam. Sebab Alkitab berkata, sebelum semua orang mendengar, biar satu kali. Itu belum selesai. Ini keadilan Tuhan. Semua telinga harus mendengar. Mau terima, selamat, hidup. Mau tolak, binasa. Adil Tuhan. Ada orang, saya melayani beberapa orang, ketika dia sakit, saya pikir orang sakit itu biasanya sangat membutuhkan Tuhan. Ya, kita minta melayani, kita saksikan Tuhan, kita ajari kebenaran. Detik-detik mau meninggal,
dia menyatakan diri, sulit saya untuk menjadi orang Kristen. Memang dari sananya saya sudah bukan Kristen, gak bisa saya terima Yesus. Yang mau dipaksa apa? Mati. Jadi Rasul Paulus mengatakan, tapi paling sedikit saya sudah jadi bau harumnya Tuhan, menyuarakan apa yang ada di dalam Alkitab, menyuarakan siapa itu Allah, menyebarkan keharuman Yesus. Kalau toh dia tidak selamat, itu sudah salahnya dia sendiri. Ya, tapi ada juga yang selamat. Ada orang tua umurnya sudah 80-an lebih, sama sekali tidak tahu itu Allah, tidak tahu itu siapa Yesus, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Saya dibawa oleh satu orang bapak supaya dilayani orang ini, diperkenalkan Kristus. Agak sulit juga awalnya, agak sulit. Ya, seringkali agak sulit ini, orang sudah 83 atau 80 berapa, saya sudah lupa, sudah terjadi puluhan tahun yang lampau. Ya. Dia tidak bisa jalan dengan baik. Dia mengidap juga jantung, jadi kakinya bengkak. Dia pegang tongkat. Nah, ketika saya diperkenalkan, nomor satu yang keluar dari mulutnya, nah, susah ini, nggak bisa jalan, sakit ini sakit itu. Saya sudah mau cepat-cepat pulang. Nah, dia ngomong itu, mau pulang. Maksudnya dia mau meninggal sudah, pulang. Nah, kesempatan saya tanya, opa mau pulang kemana opa? Nanti baru lihat. Loh, nanti baru lihat. Biasanya kalau kita mau pulang, kita tahu dari mana kita datang. Masuk di akalnya dia, ya toh. Dari mana opa tadi? Dari sana datang rumahku. Mau pulang ke rumahnya. Sekarang opa bilang mau pulang kemana? Nanti baru lihat. Oh, tidak bisa opa. Harus sekarang tahu. Jalan itu tahu. Gimana jalannya untuk pulang? Bagaimana jalannya untuk selamat? Bagaimana jalannya untuk hidup? Dia manggu juga. Dia bilang betul juga apa yang kamu bilang. Nah, saya masuk satu poin lagi. Tapi opa ini tulus, tidak keras hati, tulus. Ya. Sekarang, jadi opa mau saya kasih tahu pulangnya kemana? Dari mana datang? Harus ada jalannya juga. Kita ini opa dari Allah, diciptakan Allah. Ya, harusnya kita kembali kepada Allah. Tapi dosa membuat kita sesat. Dosa yang membuat kita nanti mengalami maut, mati. Tidak pulang-pulang di tempatnya yang asalnya dari Allah itu. Kita mestinya kembali kepada Allah. Ya, dia dengar. Ya, Tuhan masih memberikan dia pikiran yang waras sekali. Ya. Terus saya bilang, opa, Allah itu ya rumahnya di sorga. Lah kita kan dari sana asalnya, diciptakan Allah. Ya, jalannya pulang ada. Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran dan menuju hidup. Tidak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi opa harus mengaku Yesus itu Tuhan. Bertobat. Opa harus bertobat. Opa buat banyak dosa juga. Iya toh, yang marah ya. Enggak, saya enggak marah. Apalagi memang dia punya masalah dengan keluarga, cerai sama istrinya. Ya. Roh Kudus bekerja. Jadi dia bilang bagaimana?
Sekarang saya bilang gampang, panggil Yesus, aku percaya. Mau saya bimbing, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Mau dia. Jadi pertama, terima dulu Yesus. Kemudian mau bertobat. Kemudian berikutnya saya ini agak sedikit ragu. Apa mau dibaptis coba? Ya. Apa itu dibaptis? Dikasih masuk di air, itu seperti dikubur. Supaya dosa-dosanya opa hidup lamanya itu dikubur. Baru diangkat naik. Nah, itu baru nanti bisa pulang yang benar. Di mana? Pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita anak-anaknya pulang ke situ. Oh, saya mau. Wow, dia mau dibaptis. Dia mau dibaptis. Puji Tuhan. Orang umur 83 mau dibaptis. Sempat saya ajak gereja, duduk di gereja beribadah. Ya, waktu mau dibaptis dia lihat air. Ini air dingin atau air panas? Biasanya kan orang tua tanya air dingin atau air panas. Saya bilang air biasa-biasa. Ya dingin tidak. Masa bukan air es itu? Dia agak ragu. Saya bilang, tidak usah ragu ya. Masuk. Baptis. Puji Tuhan. Setelah sekian lama, ya, kemudian satu hari saya kunjungi dia mengeluh lagi. Saya sudah mau pulang. Susah saya. Saya bilang belum beres. Jangan dulu pulang. Kenapa jangan dulu pulang? Sudah tahu jalan ke sorga melalui Yesus, sudah baptis, sudah bertobat. Ada satu lagi. Anaknya memberitahu saya, dia ceraikan istrinya, tapi anaknya yang semua pada berhasil menyatukan kembali dalam satu rumah, tapi opa ini di kamar depan, dia di kamar belakang istrinya. Dia bilang, saya sudah mau pulang. Tidak sabar lagi pulang. Saya bilang tunggu, sabar sedikit. Pas Tuhan izinkan. Ini kayaknya skenario seperti itu. Istrinya lewat keluar. Saya panggil istrinya. Sini Opa tentu punya salah sama Tuhan, sudah selesai. Tuhan sudah tutup dengan darah Yesus pengakuan dosa kita. Sekarang sama sesama. Ya, ayo. Sama istrinya itu. Dia mula-mula tidak mau. Dia tidak mau. Loh. Saya bilang, opa mau pulang toh. Kalau orang mau pulang, mukanya menatap ke depan. Jalan ke depan. Kalau opa tidak mau melupakan kesalahan istri, masa lampau, opa itu berjalan tengok belakang. Bisa jatuh, bisa tersandung. Tapi saya nengok-nengok terus, salahnya orang diingat terus, lihat belakang terus, gimana Pak? Kalau kita mau pulang kita jalan, tatapan pandangan kita depan, tahu tujuan kita. Betul kamu bilang, saya kira dia mau pukul saya dengan tongkat. Dan dia berusaha berdiri, tapi pikir dia pukul saya ini. Dia marah, tapi tidak. Betul dia mau datang kepada istrinya, minta maaf. Dia mau datang pada istrinya minta maaf dan istrinya lari. Istrinya tidak mau. Dia marah. Itu saya bilang, sabar. Opa sama Tuhan sudah beres. Ya, dia sudah duduk, dia lega. 2 minggu kemudian saya dipanggil. Dia sudah dalam keadaan napas satu-satu. Dahak itu lendir, sudah krok bunyi di sini. Saya tanya, opa, ada siapa lagi kamu ingat? Tidak ada. Semua saya sudah lupa. Siapa yang kamu ingat? Yesus, Tuhan Yesus.
Sekarang waktunya pulang. Jadilah bau harum dari Kristus untuk orang yang diselamatkan. Tapi jangan katakan bahwa nanti kalau orang itu tidak mau diselamatkan, saya tidak usah menjadi bau harum, tidak usah bersaksi, tidak usah memberitakan Kristus. Kan tadi saya awali katakan, ada orang tidak mau sampai sudah mau meninggal, saya tidak bisa terima Yesus. Itu urusan dia. Ya. Jadilah bau kehidupan bagi orang yang hidup. Bau kematian bagi orang yang mati memang. Berita kita ini dianggap suatu kebohongan. Cerita dongeng. Tak masuk akal. Tapi ternyata ini. Waktu saya bilang sekarang pulang, saya doakan ya. Tidak sampai setengah jam. Meninggal. Pulang ke rumah Bapak. Coba baca lagi 2 Korintus pasal 2 ini. Sangat indah dibaca. Ya, ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, jadi kita harus jadi bau keharuman di mana-mana. Sebelum bau kematian di mana-mana ada. Jadi bau keharuman. Terus, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, ya. dan di antara mereka yang binasa. Nah, di antara mereka yang diselamatkan, seperti opa yang tadi itu, selamat. Tapi juga ada yang lain tidak selamat, binasa. Gak mau, aku tidak bisa terima Tuhan. Ya sudah. Kita tetap mau berfungsi sebagai bau keharuman, bukan bau kematian, bukan bau yang busuk kita bawa kepada orang-orang. Jadi saksi Kristus itu. Lanjut sampai ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Ya. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, jadi bagi orang yang selamat, kita ini bau kehidupan yang menyebarkan keharuman sebelum nanti tidak ada kesempatan lagi kita jadi bau harum Kristus. Di mana-mana ada bangkai dan kita pun sudah tidak ada. Kita sudah diangkat oleh Tuhan. Dan akan mengalami malapetaka dahsyat itu. Ya. Tapi sebelum hal itu terjadi, marilah hari-hari ini kita jadi bau harum, bukan bau mayat, bau kematian. Walaupun kita adalah bau kematian bagi orang yang mau mati, tapi paling tidak kita jadi bau kehidupan bagi yang hidup. Yang harum baunya sehingga orang diselamatkan. Menjadi saksi Kristus, bau harum. Ya, menjadi orang-orang yang ada di tengah-tengah. Tuhan buang kita ini di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Menjadi bau harum. Aku telah memilih kamu dari dunia. Jadi asalnya kita ini orang dunia. Injil Yohanes 17 mengatakan, kamu dari dunia, aku pilih dari dunia. Setelah kita jadi pilihan Tuhan, diselamatkan, sekarang Tuhan lempar lagi kita ke dunia. Tapi kita jangan jadi seperti dunia. Kita sudah beda dengan dunia. Paulus mengatakan dalam kitab Roma, jangan serupa dunia lagi. Kita tidak serupa dunia. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Jadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Ya. Diambil dari dunia, dilengkapi dengan kuasa
Roh Kudus sedang kita dilempar ke dunia, supaya kita jadi bau harum bagi dunia yang segera akan dibinasakan. Seberapa banyak orang kita bisa raih untuk masuk dalam keselamatan. Selamat, tidak mengalami bau kematian itu. Jadi bagi kita, tugas kita hari ini adalah bau harum Kristus. Bau kehidupan bagi yang akan hidup. Jangan orang Kristen cuma dunia saja yang diperhatikan, dikejar prestasi kerjanya, supaya pangkatnya, jabatannya naik, supaya uangnya lebih banyak. Cuma itu yang diperhatikan. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan punya tanggung jawab menjadi bau yang harum sebelum nanti di mana-mana bangkai. Inilah saat kesempatan yang harus digunakan. Terus saya orang awam, loh iya, di tempat kerjamu itu jadi saksi. Di tempat kamu kerja, itu ujung dunia. Kalau kamu ada di pasar, itu ujung bumimu. Di situ kamu jadi saksi. Beritakan Tuhan. Jangan malu. Yesus berkata, barang siapa malu karena aku juga nanti malu kepadanya di hadapan Bapakku. Tapi hari-hari ini kita perkenalkan Kristus lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, hidup kita. Ya terserah. Mereka selamat, kita tetap jadi bau harum. Mereka tidak mau selamat, kita tetap bau keharuman, bau kehidupan. Tugas tanggung jawab gereja Tuhan, tugas tanggung jawab daripada anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, punya tanggung jawab. Kamu dari dunia aku ambil, kata Tuhan. Sekarang aku kembalikan ke dunia. Untuk apa? Jadi bau harum bagi dunia yang akan binasa. Jangan lagi ikut cara dunia. Jangan lagi seperti dunia, kelakuannya seperti dunia. Tidak ada ubahnya, tidak ada perbedaan. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita malu. Saudara kan malu kalau saudara tidak sungguh-sungguh jadi baru di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Ketika saya jadi orang yang baru di hadapan Tuhan, mulut saya omong, terus bicara, terus bersaksi. Ada saja yang saya bersaksikan. Siapa saja, bukan hanya di antara golongan saya, orang gereja, tidak. Saya bicara. Ada seorang pendeta, dia berkata pada saya, Bapak ini adalah penginjil ini. Saya bilang, ya puji Tuhan. Ya, saya bukan penginjil, tapi saya ingin menginjili orang-orang. Saya cuma ingin bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dulu aku buta, sekarang aku melek. Dulu aku tidak benar, sekarang aku jadi orang benar. Itu bau harum. Ini kesempatan, pergunakan itu waktu. Kok diam-diam semua? Itu berarti karena kamu belum kenal betul Tuhan, belum berjumpa dengan Yesus, belum ada cinta mula-mula yang membakar. Kau tidak ngomong satu hari tentang Tuhan, rasanya terbakar. Itu kasih yang mula-mula. Kita harus bertahan terus. Bertahan. Tidak mudah saudara. Puluhan tahun harus dipertahankan itu cinta mula-mula. Tuhan, kadang-kadang kami lupa itu. Ampuni kami. Ya. Tuhan tolong kita semua ya. Ya. Nah. Jadi bagi orang yang binasa,
ya sudah, kita jadi bau kematian, bukan bau kehidupan. Tapi paling tidak Tuhan panggil kita jadi bau keharuman dari Yesus. 2 Timotius 4 ayat 1-4. Penuhilah panggilan pelayananmu Nah, penuhi panggilan pelayananmu. di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya ya, dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nah, nyatakanlah apa yang salah, ya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. ya, Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. iya, Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. ya, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, Ya. sabarlah menderita, ya. lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, sekian. Jadi Tuhan mau kita siap sedia kapan saja waktunya. Oh, ini waktu kurang baik. Kita pikir ini waktu kurang tepat. Nah, ini waktu yang baik. Rasul Paulus menasihati Timotius dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Pakai itu waktu. Sampaikan firman. Dulu saya dengar pendeta saya khotbah, ya, itu waktu saya baru mulai bertobat, lahir baru. Saya dengar pendeta saya khotbah apa? Nanti juga saya khotbah itu yang sama, persis saya khotbahkan orang. Ketemu orang ini saya khotbah yang sama. Jadi saya salurkan yang saya dengar itu. Tidak malu-malu saya. Ya. Sampaikan firman itu. Itu menghidupkan. Firman Allah itu menghidupkan. Walaupun kata Timotius tadi, ada banyak orang yang telinganya gatal. Dia cuma mau enak, dengar yang enak, gatal tapi mau dengar yang enak. Ada juga orang memalingkan telinga, tidak mau ini, orang ini terlalu keras, ini firman Tuhan, ini terlalu keras pengajarannya, ini terlalu keras. Dia cari yang lembek-lembek. Bubur, susu. Dia palingkan telinga. Oh, dia suka cerita dongeng. Ini orang yang didongengkan itu anak-anak. Coba kalau anak-anak itu mau tidur, kita cerita dongeng, Anda lama tidur. Makanya banyak orang di gereja tidur. Loh, kok bisa ya? Bisa. Karena dongeng. Nanti kalau sudah amin, baru dia bangun juga. Amin, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Padahal selama firman dia tidur. Ada itu yang begitu. Ada. Ya, dia memalingkan telinga, suka cerita dongeng, suka yang humor-humor saja ya. Pendeta kalau bicara keras-keras itu jangan ya. Aduh, jangan bicara dosa ya, jangan bicara uang ya, jangan bicara istri dua ya, jangan ya, Pak Pendeta ya. Kalau istrinya dua ada di situ, orangnya punya banyak uang, harta, orang kaya, dia sudah pasang. Berani tidak ini pendeta ini khotbah tentang istri dua? Nggak boleh. Ternyata pendetanya berani. Memang kebenaran yang harus disampaikan. Tapi orang ini datang ke gereja suka dengar dongeng, gatal telinganya mau dengar, lucu-lucu juga dia senang juga. Tapi ketika menempelak dosa dia tidak mau. Tapi hamba Tuhan itu harus berdiri tetap menjadi bau harum bagi Kristus. Untuk orang yang lain yang dengar selamat, untuk orang tidak mau tidak selamat. Katakan hari-hari ini,
ada di zaman akhir, di mana Yesus segera datang pada kali yang kedua, di mana kita sedang menghadapi nanti terjadi bau bangkai, bau kematian busuk menyengat di mana-mana. Ini waktunya Tuhan jadikan kita bau harum dari Yesus. Beritakan firman. Loh iya, saya ini bukan pendeta, saya tidak pernah soal pendeta, saya orang baru. Nah itu tadi kan saya kasih contoh bagaimana saya dulu dengar khotbahnya pendeta saya nyampaikan persis itu, saya jiplak supaya orang dengar, nyambung. Sebab Alkitab berkata firman Allah itu menghidupkan, sehingga orang tidak mengalami kematian, orang tidak mengalami maut. Yohanes pasal yang kelima ayat 24 sampai 29, baca dengan keras, baca dengan tegas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah itu dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, itu firman Allah, dan percaya kepada Dia Bapa yang mengutus aku. Tuhan ini menjadi bau harum bagi Bapa. Bagi orang yang mendengar dan mau percaya kepadanya, dia bau harum. Saya juga harus jadi bau harumnya dari Kristus. Ya, lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah itu, orang mati di sini bukan mati sudah masuk di kubur, tidak. Orangnya mati rohani. Mati rohani itu akan menuju mati kekal. Jadi kematian itu ada 3 bagian: mati secara fisik, rohnya keluar. Rohnya kembali harusnya ke Allah, ya, karena dari sana dia dibuat dari Allah, rohnya kemudian harus kembali ke Allah. Tapi tubuhnya dikubur. Ini mati. Tapi orang yang percaya Kristus yang hidup benar, kata Tuhan, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun mati. Mati secara fisik. Tapi yang kedua ini mati rohani. Mati rohani ini orang tidak mau bertobat. Dia berbuat dosa terus menerus. Mati secara rohani. Kalau dia tidak mau bertobat sampai akhirnya, maka dia menuju kepada kematian kekal, kematian kedua. Dalam Wahyu 20 dikatakan dibuang ke dalam lautan api. Jadi Yohanes 5 mengatakan, barang siapa mendengar suaraku, dia akan hidup. Ya, ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Suara Allah itu, firman Allah harus diperdengarkan. Orang jadi hidup. Lah kalau saya tidak dengar firman, kalau saya diizinkan mati, meninggal dunia pada waktu itu, saya mati dalam kematian kekal, mati dalam dosa, mati secara rohani. Walaupun saya ini orang Kristen, tapi kelakuan saya tidak seperti Tuhan inginkan. Nah setelah saya dengar Injil, saya dengar firman Allah di gereja itu, saya bertobat, saya hancur hati saat saya dengar Injil, firman disampaikan. Saya lihat diri saya ini ternyata orang kotor ini, orang busuk nih, orang tidak benar ini. Saya minta ampun, menangis, hancur hati saya. Pada saat itu saya hidup. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan
percaya kepada Dia, maka dia hidup. Saat itu saya hidup, bukan hidup secara fisik saja, tapi saya hidup secara rohani. Dosa saya yang banyak itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Dia jadikan saya putih seperti salju. Tuhan berkata, mari kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan jadi putih seperti salju di dalam darah Yesus. Saya bahagia sekali. Hancur hati, bahagia sekali. Dan itulah pertemuan pertama dengan Allah Bapa melalui korban Tuhan Yesus. Melalui firman yang saya dengar, saya dihidupkan Tuhan. Saya melihat keadaan saya, mata saya dicelikkan. Setiap orang yang mendengar firman harus pasang telinga baik-baik. Jangan cuma mau dengar yang humor-humor saja. Sekali-sekali pendeta bisa membagikan, oh orang ketawa, puji Tuhan. Tapi kalau terus ketawa toh, ya, nah, dikatakan orang mendengar ya sudah pindah dari maut. Kalau tidak nanti terus maut, di mana-mana maut, di mana-mana kematian. Lanjut kita baca ayat 26 dari Yohanes 5. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Iya, terus Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. ya, Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat 28 29 ini itu bukan sekarang. Nanti orang yang mati dalam Tuhan, dia beristirahat. Nanti kalau suara Allah terdengar, saatnya tiba, semua orang dalam kubur akan keluar, yang percaya, yang benar, yang hidup, yang diselamatkan. Itu akan bangkit. Ini kebangkitan pertama. Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang masuk di dalam kebangkitan yang pertama. Tapi ada juga yang kebangkitan kedua nanti, yang dikatakan yang berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Hukum mati, maut selamanya. Ya, dia dengar juga, tapi sesudah 1000 tahun. Kebangkitan pertama 1000 tahun, sesudah kebangkitan kedua. Untuk apa? Dihukum, menghadap tahta putih. Sekarang ini dengar firman Allah. Terima. Dosa saya ditempelak, akui dengan baik. Kita hidup. Ya. Jadi mati secara umum, mati biasa yang kita dengar kedukaan itu, roh meninggalkan manusia. Manusianya dikubur, tubuhnya, rohnya pergi. Ya. Mati rohani itu jasmani hidup. Ini beda, ya. Mati rohani itu jasmaninya hidup, tapi rohnya mati sebab berbuat dosa. Nah, kalau dia tidak suka dengar berita Injil, berita firman, suara anak Allah, dia tidak terima, dia tetap mati. Ini menuju kematian kekal nanti, kematian kedua. Tapi kalau dia dengar firman, dia dengar Injil, dengar berita firman, menempelak dosa, dan dia mengakui dosanya, Tuhan sendiri berkata, dia telah pindah dari maut kepada hidup. Dia hidup karena dia mendengar. Saudara yang dengarkan firman Tuhan hari ini,
dengar Injil Tuhan, firman Allah, percaya, mau bertobat, mau mengakui dosa, kesalahan, saudara adalah orang hidup, bukan orang mati dan tidak akan menemui maut. Nanti maut ada di mana-mana. Tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada kesempatan untuk mencapai hidup kekal, tidak ada kesempatan untuk pulang ke rumah Bapa. Seperti orang tua yang saya saksikan itu. Saya mau pulang kemana? Kita dari Allah harus kembali ke Allah. Tapi karena kita tersesat seperti domba di dunia, Allah cari kita. Mungkin saudara dengar firman Tuhan, saudara rasa saudara adalah domba yang tersesat, kembalilah. Masih ada waktu, manfaatkan kesempatan ini. Sementara saya mau jadi bau yang harum dari Yesus. Bicara terus tentang Dia, sampaikan dengan motivasi yang benar. Ya, kalau orang tidak suka dengar, memalingkan telinga, itu bodoh. Tuhan tadi Yohanes 5 mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku, ia akan hidup. Sebab dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Ini kita alami itu. Tapi barang siapa tidak mau, dia tetap ada di dalam maut. Tugas saya, tugas saudara, menyampaikan Injil Tuhan, supaya amanat agung diberitakan. Belum tiba kesudahannya kalau tidak semua telinga mendengar. Tuhan itu baik, Dia menawarkan kehidupan. Sebelum nanti ada kematian, ada maut, Dia tawarkan kita kehidupan hari-hari ini. Dia berada di akhir zaman, penghujung. Mari kita rajin beribadah. Mari kita rajin melayani. Kalau orang tidak suka beribadah, dengarkan ya. Kalau orang hari-hari ini tidak suka ibadah, rohnya sakit. Ini gejala sakit rohani. Kalau orang tidak suka dengar firman, tidak suka baca, tidak suka belajar, ini gejala roh yang sakit. Kalau ini tidak disembuhkan, menuju kematian. Jadi kita tidak boleh main-main ya. Kita malas ibadah, malas dengar firman, malas pendalaman Alkitab, malas semua. Di ruang suci itu bicara tentang zaman Roh Kudus, zaman gereja, zaman hujan akhir ini. Kita posisi harus ada di ruang suci. Kita belum ada di ruang maha suci, belum sempurna, belum serupa Allah. Tapi kita sekarang harus ada di ruang kudus. Hidup yang kudus, rohani yang hidup, suka belajar firman Allah. Di ruang suci ada meja roti sajian, ada 6 tumpuk roti, 2 tumpuk, 6 itu adalah 6 kitab dari Alkitab kita, berupa firman Allah dalam bentuk pengajaran, roti hidup. Dan kemudian kita makan perjamuan suci. Ya, itu firman-Nya menjadi daging. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia punya hidup yang kekal. Tidak boleh sembarangan makan perjamuan suci. Dia bukan hanya obat. Memang betul dia bisa menyembuhkan. Dan bahkan lebih dari itu, barang siapa makan dagingku dan minum, ia punya hidup kekal. Ya.
Sebab Tuhan sudah berikan dagingnya kepada kita. Darahnya sudah ditumpahkan untuk kita. Kita cuma makan itu, memperingati kembali selalu kepada korban Yesus yang menyelamatkan. Korban Yesus yang menyelamatkan. Dan kita memperingati korbannya Kristus melalui perjamuan suci itu. Kita selalu mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita mau direstorasi. Kita mau diubah oleh Tuhan. Kita mau suka dengar firman. Sambil dengar firman kita sudah menangis, Tuhan sayalah itu, sayalah itu. Nah kalau orang tidak suka, ini gejala buruk. Gejala bahwa orang itu sakit secara rohani. Kalau tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, orang itu akan mati. Serius. Di sebelah dari meja roti itu ada kaki dian emas, pelita emas. Ya. Pelita emas. Dekat tirai ada mezbah dupa emas. Semua barang-barang warnanya emas, emas. Hanya kaki dian emas itu asli emas 1 talenta. Meja roti mejanya itu dari kayu penaga, disalut emas. Mezbah dupa juga dari kayu, dilapis emas. Hanya kaki dian. Kaki dian itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus. Ya, kita ada kebaktian umum, kebaktian kesaksian, itu kaki dian emas, kebaktian pendalaman Alkitab, itu meja roti. Kemudian kebaktian doa, penyembahan, itu mezbah dupa emas. 3 ini kita harus rajin setelah itu ibadah kita, supaya apa? Sehat rohani, sehat. Jadi bukan juga cuma hadir, bukan juga cuma dengar, tapi reaksi kita bagaimana? Sikap kita sudah tahu, sudah paham bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kalau dosa kita ditempa, jangan tersinggung. Akui, ya Tuhan, inilah aku. Ya. Mezbah dupa, pujian menyembah, adakan waktu doa. Ya, 1 hari 1 jam. Baca Alkitab. Ini orang sehat rohani. Kuat rohaninya, hidup. Tapi kalau kita malas ke gereja, malas ibadah, malas doa, malas baca, malas pendalaman Alkitab, semua malas, cuma dunia yang kita kejar. Orang tidak sehat rohani, menuju kematian rohani. Sakit. Orang sakit kan mati nanti kalau tidak disembuhkan. Betul ya? Betul. Nah, supaya sehat rohani, kita makan. Makan firman. Itu meja roti. Dalaman Alkitab, makan. Lalu terus apa? Minum. Kalau saya tadi bilang kaki dia itu gambaran Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu digambarkan selain seperti minyak, ya, selain seperti burung merpati, maka Roh Kudus juga seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, gitu. Ya tahu? Ya seperti air. Nah, waktu wanita Samaria bilang aku mau, itu air hidup berikan. Ayah, undang dulu suamimu datang. Ya, Roh Kudus seperti air. Injil Yohanes 7 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup memancar sampai ke hidup kekal. Yang dimaksudkan, kata Yohanes 7, air yang mengalir dalam hati itu, itulah Roh Kudus. Doa itu nafas hidup kita. Kalau orang Kristen tidak suka doa, tidak suka menyembah Tuhan,
itu orang yang sakit asma, sesak napas, susah napas, susah napas. Tapi orang yang rajin menyembah, berdoa, napasnya longgar. Amin. Ya, meja roti mewakili makan. Ya, kaki dian emas atau pelita emas itu mewakili minum air hidup. Ya, terus mesbah dupa mewakili nafas. Kalau ada makan, ada minum, napas jalan dengan baik, sehat rohani, kuat, hidup. Ya, akan hidup. Jadi kita perlu hidup hari-hari ini, perlu hidup. Jangan mau mati rohani. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita sekalian. Jadilah bau keharuman dari Kristus. Jadilah bau kehidupan bagi orang yang hidup. Ya, jadi bau kematian bagi orang yang mau mati. Tapi jadilah bau keharuman. Beritakan Injil, beritakan firman segala waktu, baik atau tidak baik waktunya. Karena nanti dunia yang akan ada ini lebih jahat. Orang memalingkan telinga, tidak mau dengar firman. Apalagi kalau lama-lama, tidak mau dia, mundur. Ya, inilah waktunya masih ada firman. Ambil itu sebanyak-banyaknya. 2 gomer, 2 double porsi, bukan 1 gomer. Hari ke-6, karena ada hari ke-7, tidak ada lagi firman. Semoga hari ini saudara bisa dengar dan saudara bisa menjadikan firman itu kehidupan. Paling tidak dengan segala keterbatasan saya, kekurangan saya sudah jadi bau harum dari Kristus menyampaikan kebenaran. Untuk orang yang diselamatkan ataupun untuk orang yang mau binasa. Ya, sebelum maut itu datang, di mana-mana ada bangkai. Di mana-mana penunggang kuda hijau kuning membawa maut. Di mana dia ada, maut di sana. Di mana ada dia, maut di sana. Bangkai, bau kematian, bau busuk. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita akan akhiri firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab hari ini. Dia seperti air yang mengalir. Kita rasa haus, kita butuh itu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir
juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Kalau hati saudara dijamah, saudara terima itu firman, tidak ditolak. Saudara orang yang diselamatkan sudah pindah dari maut kepada hidup, tidak akan mengalami maut. Tapi kalau saudara dengar dan menolak, tidak berubah, tidak bertobat, saudara tetap ada di dalam maut. Itu artinya saudara mati rohani dan akan menuju kepada kematian kekal. Siapa di sini mau? Siapa yang sudah dengar firman? Aku mau hidup Tuhan. Tuhan bilang ada waktunya dan sekarang tiba saatnya. Orang yang mendengar suaraku akan hidup, sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Sekarang ini, itu kata Tuhan, mendengar suaraku dan dia terima suara saya, dia hidup, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Dan nanti, kata Yohanes 5, nanti walaupun dia sudah di dalam kubur, satu hari dia akan dengar sangkakala Allah bunyi, Yesus punya suara datang, aku datang. Dia keluar sebagai orang yang hidup dalam kebangkitan pertama. Tapi baik orang yang mempertahankan kematiannya, tidak mau bertobat, tidak mau dengar, tidak mau terima suara anak Allah, itu akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Dan itu akan menuju kepada penghukuman kekal. Ini waktu saat kuda hijau kuning dan penunggangnya yang diberi kuasa mengambil nyawa, membunuh seperempat dari penduduk bumi, sehingga Amos menubuatkan banyak bangkai dan bau kematian menyengat, bau busuk. Kita tidak akan sampai sana. Kita tidak akan melihat itu, tidak akan alami itu. Tapi hari ini, jika kau dengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Sadarlah, yang tidak bergairah untuk ibadah, yang tidak bergairah untuk belajar Alkitab, belajar firman Allah, yang tidak bergairah, tidak haus kepada air hidup, tidak ada punya waktu untuk sembahyang. Orang muda bermain saja. Kau bermain dengan mudahmu. Pengkhotbah kasih ingat, ya, ingat pada masa muda penciptamu. Kau ingat pada masa mudamu, ingat penciptamu pada masa muda. Takutlah akan Allah, karena Allah akan membawa engkau kepada pengadilan untuk menjadi orang terhukum. Tapi kalau orang muda hari ini mendengar, mau saya terima Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya mau lahir baru, saya mau jadi orang baru, saya mau melayani Tuhan dengan baik,
menolong kita hari-hari ini. Ayo bangkitlah, jadilah bau harum dari Kristus yang menyebarkan kemana-mana, sehingga orang mengenal Allah yang benar. Dialah Allah yang benar, Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Tidak ada juru selamat lain, kata Yesaya, hanya Dia. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir, memberi kesegaran. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang terjadi dengan orang tua yang hamba saksikan itu akan terjadi hari-hari ini. Walaupun tahun itu sudah lewat puluhan tahun, tahun 84, tidak salah 84 atau 83. Hari ini sudah berapa puluh tahun, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Saat saudara dengar firman ini, kesaksian ini, ada yang bilang saya sudah mau pulang. Pulang kemana? Puji Tuhan. Jadilah bau harum dari Kristus. Seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Katakan, Dia seperti air. Haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, mari angkat tangan saudara dua-dua. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan sekali lagi, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan
kuasa Roh Kudus. Mari tadahkan tangan dua-dua dan terimalah berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati supaya kita memberkati. Jadilah bau keharuman dari Kristus yang menyebarkan pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Jadilah saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terpuji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan melanjutkannya dalam ibadah sesuai jadwal. Tuhan Yesus memberkati kita.